Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola atau penanggung jawab program PISPK di Puskesmas, pada video tutorial berikutnya ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana menggabungkan data program dengan data PISPK menggunakan Microsoft Excel. Jadi setelah kita melakukan analisis dengan Inarata, selanjutnya kita akan menggabungkan data Inarata tersebut dengan data program. Sebagai contoh, saya memiliki data, misalnya data program seperti ini, data TB ya, data hasil diagnosis TB yang akan kita gabungkan dengan data PISPK. Nah, apa yang harus dilakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu kopikan file yang dari Inarata ini yang ada di sheet raw data. Bapak Ibu move for copy saja ke dalam tempat yang baru, kita set copy. Ini kita tunggu prosesnya untuk copy datanya. Ini tergantung dari besar data yang akan dikopikan. Kalau semakin sedikit maka prosesnya akan semakin cepat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah tampil seperti ini, maka baris ke-1, 2, dan 3 silakan dihapus. Lalu data ini kita akan membuat menjadi satu tabel yang bernama tabel raw data atau tabel PISPK. Caranya adalah insert tabel. Ini akan range-nya akan terbentuk dari A1 sampai EQ501. Jadi ini akan bervariasi tergantung banyaknya data yang ada di file tersebut. Kita klik OK saja. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Artinya jika tampilannya seperti ini, maka ini sudah menjadi format tabel. Lalu kita bisa beri nama sini tabel yang pertama adalah PISPK. Proses selanjutnya adalah kita memindahkan file data program ke file yang sama ya. Misalnya yang tadi adalah data TB. Ini kita pindahkan atau kita ganti, kita ubah formatnya menjadi format tabel. Caranya seperti sama seperti tadi, kita ubah dulu menjadi format tabel, kita insert, lalu kita klik tabel, ini range-nya, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu file ini kita sandingkan dengan data PISPK. Jadi ini data program, sebelahnya adalah data PISPK. Oke, kita sudah jadi, maka tampilannya akan data program juga ada raw data. Ini saya coba rubah dulu hasil copy-nya tadi. Nah, ini sudah, yang kita beri nama PISPK. Lalu data program berubah menjadi jadi kita sudah punya dua data, raw data PISPK dan data program. Nanti akan kita gabungkan data tersebut menggunakan tools dan Excel yang bernama Power Pivot atau Power Query. Nah, untuk Power Pivot itu sendiri itu merupakan bawaan dari 2016 dan Excel 2016 ke atas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office 2016 ke atas, maka fitur tersebut sebetulnya sudah ada tapi belum aktif. Tinggal kita aktifkan dengan mengklik tombol file, lalu option, lalu pilih add-in, lalu manage. Di sini kita pilih home add-in, lalu klik go, lalu Bapak Ibu centang Microsoft Power Pivot-nya. Itu untuk 2016 ke atas. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Office di bawah versi tersebut, maka Bapak Ibu bisa mendownload filenya untuk Microsoft Power Query. Di sini kita cari saja di Google Microsoft Power Query for Excel tahun Excel 2007 misalnya. Seperti itu, diklik lalu download dari website Microsoft. Lalu kita pilih bahasanya, kita unduh saja. Lalu kita pilih sesuai dengan versi Microsoft Excel-nya, apakah 32 bit atau 64 bit. Kita pilih salah satu, lalu kita pilih next. Nanti akan
kita unduh secara otomatis. Di sini kita lihat sedang berjalan prosesnya. Kalau sudah, nanti tinggal diklik saja file tersebut. Sebelum melakukan instalasi, Bapak Ibu tutup dulu semua Microsoft Excel. Diklik lalu di run. Lalu itu akan berjalan di dalam sistemnya. Oke, lalu untuk 2010 atau 2013 ini fiturnya sama, tinggal masuk saja, ketik Microsoft Power Query for Excel 2010 atau 2013, lalu kita buka. Nah, ini kita langsung download saja, sama pilihannya ada 32 bit dan 64 bit, silahkan dipilih saja salah satu. Lalu proses instalasinya sama dengan yang Microsoft Excel 2007 yang tadi sudah disampaikan. Nah, lalu dibuka file Excelnya, lalu pilih sama ya, file option, lalu add in, Excel add in-nya diganti comment, lalu pilih itu, lalu dicentang untuk power report. Nah, untuk Microsoft Excel 2010 itu harus menginstal yang versi SP1, jadi Microsoft Office Excel SP1. Bapak Ibu harus mengupgrade-nya kalau misalnya memang versinya masih yang bukan SP1. Kita bisa unduh dari Microsoft, dari website Microsoft, dengan klik di sini dari Google Microsoft Excel 2010 SP1. Nah, ini nanti mau 64 bit atau 34 bit disesuaikan dengan versi dari Microsoft Excel Bapak Ibu. Jadi diklik ini list support of Microsoft.com, list of all office. Nah, ini nanti akan muncul website seperti ini tampilannya. Lalu download the package now, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Begitu kita download, akan muncul Microsoft update-nya. Lalu pilih yang English. Ini cukup satu aja, diklik. Nah, ini kalau sudah, nanti bisa dilihat di dalamnya. Nah, ini bisa diklik jika memang 2010. Ini diklik saja 2 kali, nanti akan berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku. Ini karena saya 2016, maka saya tidak melakukan updating tersebut. Jadi pastikan sebelum melakukan analisis data dengan Power Query, Bapak Ibu melakukan tahapan seperti itu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Microsoft Excel-nya. Jadi tadi ada 2 ya, data program dan raw data. Jadi kita akan menggabungkan data tersebut menjadi satu tabel. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Kita klik dulu di menu data, lalu kita klik from table. Nah, ini adalah dashboard untuk query editornya. Kita lihat di sini untuk tabel yang pertama itu data PK. Nah, untuk menggabungkan 2 data tersebut, kita harus mencari satu variabel yang bisa digabungkan. Jadi variabel unik yang ada di data program data SPK. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat di Microsoft Excel itu ada yang data tadi kita punya yang namanya data NIK. Nah, ini bisa kita jadikan acuan supaya nanti datanya bisa digabungkan sesuai dengan NIK di data tabel dan NIK di data SPK. Selain itu mungkin bisa juga nanti berdasarkan nama. Memang agak susah kalau nama karena memang kadang-kadang penulisan nama itu tidak lengkap. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa penulisan atau adanya variabel NIK menjadi satu variabel yang sangat penting pada tutorial ini untuk menggabungkan antara data program dengan data SPK. Nah, kita lihat NIK-nya ini masih decimal number, maka kita rubah menjadi format text. Jadi kita refresh sekarang, itu maka akan terbentuk file seperti ini. Kita langsung simpan saja, close and log to, lalu kita pilih only create connection. Artinya kita hanya membuat nantinya akan membuat koneksi dari tabel tersebut. Kita load, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan data program. Data program kita from table lagi, masuk ke dashboardnya dari query editor, lalu kita pilih yang NIK, kita samakan tipenya menjadi format text.
Oke, kita refresh. Setelah itu kita file close and load to only create connection. Nah, setelah terbentuk dua koneksi atau dua query, lalu kita akan menggabungkan dua data tersebut. Bagaimana caranya? Kita pilih new query, lalu pilih combine queries, kita merging. Jadi kita menggabungkan antara data PK dengan data program. Setelah itu kita pilih tabelnya, pertama data PK, lalu yang kedua adalah data TB. Nah, kita pilih NIC ya, karena tadi kita menggabungkan berdasarkan NIK. Nah, kita klik juga NIC. Nah, ini akan memproses dia estimating matches based on data preview. Kita lihat di sini bahwa dari selection has matched 20, artinya ada 20 data yang cocok antara data PK dengan data program dari 15.152 data. Kita klik OK saja. Nah, ini akan memproses, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita lihat data TB sudah masuk ke data PK, cuman namanya masih berbentuk tabel. Kita akan melihat variabel apa yang akan kita sandingkan dengan data PK. Kita klik saja tombol yang ini, panah kiri, panah kanan. Nah, ini akan muncul variabel-variabel dari data TB yang akan digabungkan dengan data PK. Misalnya saya mau menyandingkan dengan nomor identitas, mungkin nama, lalu alamat, untuk mengecek apakah memang sama alamatnya, lalu hasil diagnosis, tindakan lanjut, tempat pengobatan, status diagnosis, dan keterangan. Kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Artinya data tersebut nanti akan disatukan dengan data PK dengan kolom-kolom yang ada di dari editor ini. Lalu kalau selesai, kita klik close and load. Nanti maka akan dia melakukan proses penggabungan data. Jadi ini masih berproses. Semakin banyak datanya, maka proses gabung datanya akan memakan waktu. Kita tunggu sampai proses gabung datanya selesai. Nanti pada workbook queries ini, merging ini nanti akan menampilkan proses gabung datanya. Nah, setelah proses tersebut nanti akan terbentuk worksheet baru yang menampilkan data yang sudah digabungkan antara data program dengan raw data PK. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Di sini kita lihat proses mergingnya sedang berjalan ya. Kita lihat penambahan row-nya. Oke, ini adalah bentukan dari penggabungan data. Kita lihat bahwa warnanya agak berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Nah, di sini ini sudah masuk datanya. Kita lihat misalnya yang data hasil diagnosis. Nah, kita lihat yang TBC Expo misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa
bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang diagnosisnya adalah TBCSO. Kita lihat dari data tindakan PSPK juga dia ada di sini. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu membuat reportnya untuk melakukan analisis. Oke, untuk penggabungan data sudah selesai. Terima kasih. Kita tunggu saja tutorial-tutorial berikutnya untuk analisis lebih lanjut menggunakan Microsoft Excel.